Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku. Kali ini aku akan membahas tentang SMD, MMD, juga kelas ibu hamil dan beberapa soal yang berdasarkan kisi-kisi soal P3K tahun 2023. Tapi sebelum kita lanjut ke topik pembahasannya, jangan lupa bantu aku subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke teman-teman, kita langsung ke materinya. SMD atau survei mawas diri adalah kegiatan pengenalan, pengumpulan dan pengkajian masalah kesehatan yang dilakukan oleh kader dan tokoh masyarakat setempat di bawah bimbingan kepala desa atau kelurahan, petugas puskesmas dan bidan di desa. Dan selanjutnya, survei mawas diri ini adalah kegiatan pengenalan kesehatan serta potensi sumber daya yang terkait dengan pengembangan desa sehat. Disebut SMD karena para kader, para tokoh masyarakat, dan para pemuda di desa itu sendiri yang mengumpulkan data di desa wilayah tempat tinggalnya. Selanjutnya, tujuan pelaksanaan SMD. Yang pertama, untuk mengetahui masalah kesehatan di masyarakat dan urutan prioritas penanganannya. Yang kedua, untuk mengetahui faktor penyebab masalah kesehatan termasuk perilaku beresiko, non-perilaku atau lingkungan dan kebijakan yang ada di masyarakat. Yang ketiga, untuk mengetahui potensi yang dimiliki desa atau kelurahan untuk mengatasi masalah kesehatan termasuk keberadaan UKBM. Selanjutnya, MMD atau Musyawarah Masyarakat Desa. Ini merupakan pertemuan perwakilan masyarakat desa, tim desa, dan kelurahan siaga aktif tingkat desa dan tingkat kecamatan yang membahas hasil dari SMD. Dan selanjutnya, Musyawarah Masyarakat Desa adalah pertemuan perwakilan warga desa beserta tokoh masyarakatnya dan para petugas untuk membahas hasil-hasil SMD dan merencanakan penanggulangan masalah kesehatan yang diperoleh dari hasil SMD. Selanjutnya, tujuan dari pelaksanaan MMD. Yang pertama, untuk mengenal masalah yang ada. Yang kedua, agar masyarakat menyepakati cara penanggulangan masalah yang ada. Yang ketiga, menyusun rencana kerja untuk penanggulangan masalah yang ada. Selanjutnya, kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil adalah suatu kelompok belajar yang ditujukan untuk ibu-ibu hamil dengan umur kehamilan antara 4 sampai 36 minggu, minimal 4 kali pertemuan dan minimal 1 kali ditemani oleh suami atau keluarga. Jadi teman-teman, tujuan diadakannya kelas ibu hamil itu untuk meningkatkan pengetahuan, saling sharing tentang kehamilan, persalinan, kemudian masa nifas, dan juga membahas tentang mitos-mitos. Oke teman-teman, cukup sekian dulu pembahasan materi kali ini. Kita langsung lanjut ke topik pembahasan soal. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal. Kegiatan yang melibatkan para kader, tokoh masyarakat, dan pemuda setempat dalam pengumpulan dan pengkajian masalah dan sumber daya yang terkait dengan pengembangan desa sehat disebut yang A. SMD, B. LMD, C. MMD, D. Desa Siaga, dan E. LKMD. Oke teman-teman, kita bahas satu-satu. Yang A. SMD. SMD adalah kegiatan pengenalan, pengumpulan, dan pengkajian masalah kesehatan serta menggali potensi sumber daya yang terkait dengan pengembangan desa sehat yang melibatkan para kader, tokoh masyarakat, dan pemuda di desa itu sendiri. Kemudian kita lihat option yang B, LMD. LMD merupakan lembaga masyarakat desa. Kemudian yang C, MMD. MMD atau Musyawarah Masyarakat Desa ini merupakan pertemuan perwakilan warga desa, tim desa, dan kelurahan siaga aktif tingkat desa
dan tingkat kecamatan yang membahas hasil SMD. Kemudian yang D, desa siaga. Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana dan kegawat daruratan kesehatan secara mandiri. Kemudian kita lihat option yang E, LKMD. LKMD ini ataupun Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Ini merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Jadi untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah yang A, SMD atau survei mawas diri. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pertemuan perwakilan warga desa, tim desa, dan kelurahan siaga aktif tingkat desa dan tingkat kecamatan yang membahas hasil SMD disebut. Kita lihat option yang A, MMD, B, SMD, C, desa siaga, D, Lokmin, dan E, LMD. Nah teman-teman, ini udah aku bahas ya di pertanyaan sebelumnya, jadi jawabannya adalah yang A, MMD. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Suatu kelompok tatap muka ibu hamil yang bertujuan untuk belajar bersama-sama untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu mengenai kehamilan, perawatan persalinan, perawatan nifas, perawatan BBL, mitos, dan penyakit menular. Ini merupakan tujuan dari, kita lihat option yang A, kelas ibu hamil, B, desa siaga, C, Pospindu, D, Posyandu, dan E, Lokmin. Ini jawabannya adalah yang A, kelas ibu hamil. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal nomor 4, coba kita bahas dulu tujuan dari desa siaga. Tujuan dari desa siaga adalah untuk terwujudnya masyarakat desa yang sehat, peduli, dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya. Kemudian tujuan dari Posbindu. Posbindu itu ada 2, Posbindu PTM atau penyakit tidak menular, kemudian Posbindu usia lanjut. Kalau Posbindu PTM itu tujuannya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor risiko PTM. Kemudian Posbindu lansia, ini tujuannya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya bagi warga yang sudah berusia lanjut. Selanjutnya tujuan dari Posyandu yaitu untuk menurunkan angka kematian bayi atau AKB, angka kematian ibu, yaitu ibu hamil, melahirkan, dan nifas. Selanjutnya yang E, tujuan dari Lokmin, yaitu untuk meningkatkan fungsi puskesmas melalui penggalangan kerjasama tim baik lintas program maupun lintas sektor, serta terlaksananya kegiatan puskesmas sesuai dengan perencanaan. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4. Kelas ibu hamil dilaksanakan maksimal beranggotakan, kita lihat optionnya yang A, 5 orang ibu hamil, B, 8 orang ibu hamil, C, 10 orang ibu hamil, D, 15 orang, E, 20 orang. Ini jawabannya adalah yang C, 10 orang ibu hamil. Jadi teman-teman, kelas ibu hamil itu maksimal diikuti oleh 10 orang, mulai dari usia kehamilan 4 minggu sampai dengan 36 minggu. Kita lanjut ke soal nomor 5. Kelompok belajar ibu-ibu hamil tentang kesehatan bagi ibu hamil secara keseluruhan yang diikuti oleh ibu-ibu hamil dengan usia kehamilan mulai dari 4 sampai dengan 36 minggu disebut. Kita lihat optionnya yang A, Lokmin, B, kelas ibu hamil, C, Posyandu, D, Posbindu, dan E, SMD. Ini jawabannya udah jelas ya teman-teman, yang B, kelas ibu hamil. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Berapa kali minimal ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil selama periode kehamilan? Kita lihat optionnya yang A, minimal 4 kali mengikuti kelas ibu hamil dan ditemani oleh suami atau keluarga 1 kali. Option yang B,
minimal 4 kali mengikuti kelas ibu hamil dan ditemani oleh suami atau keluarga 4 kali. Kemudian kita lihat option yang C, minimal 4 kali mengikuti kelas ibu hamil dan ditemani oleh suami atau keluarga 2 kali. D, minimal 4 kali mengikuti kelas ibu hamil walau tanpa ditemani oleh suami atau keluarga. Dan E, minimal 4 kali mengikuti kelas ibu hamil dan hanya 1 kali boleh ditemani oleh suami. Jadi teman-teman, kelas ibu hamil itu minimal diikuti oleh ibu hamil selama 4 kali dan minimal ditemani oleh suami atau keluarga selama 1 kali. Jadi option A dan E itu benar ya, tapi lebih tepatnya option yang A, dikarenakan itu minimal ditemani oleh suami atau keluarga 1 kali, bukan 1 kali yang hanya ditemani oleh keluarga. Jadi jawaban lebih tepat adalah yang A. Oke teman-teman, cukup sekian dulu pembahasan soal pada hari ini. Terima kasih yang udah tonton sampai habis. Dan terima kasih juga yang udah subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.